kemudian tadi tema realnya sudah ya, yang sekarang sudah saya runkan. Ini lagi laptop lama nih. Nah, ini bentuknya bisa ganti apa saja. Ini tadi kita ulang lagi ya. Import data. Oke. Ya sudah. Kemudian jangan lupa tadi lognya dulu ya. File, log, diizinkan, disimpan. Latihan 2. Latihan apa saja lah. Ini dalam backlog. Oke. Jangan lupa ts set tahun. Tadi sudah kita tes ya. Sekarang kita belum generate. Jadi sampai generate LAN CDRD kemudian LAN CDRD kemudian generate LAN PN PNRL kemudian LAN PNA. Ini panjangan nanti saya pendekin aja. Oke. Ini kok ada underscore generate LAN PNA dengan LAN. Oke, ini sudah tadi ya. Jadi kita lihat ini nanti datanya ya di histogram. Di PMRIL sebelumnya. Nah, ini seperti ini kondisi datanya. Kemudian bagaimana kalau sudah dirubah? Kita log naturalkan LAN PMA-nya. Seperti ini. Nah, artinya ada beberapa data yang memang nilainya terbesar, lebih baik kita log naturalkan. Sehingga ada beberapa data yang memang nilainya sangat besar, kita log naturalkan. Oke. Kemudian apalagi generate apa aja itu LAN MDN sama dengan LAN PMDN realnya. Ini kita rubah nih semuanya. Ya, kita generate lagi, apalagi yang besar-besar.
Len tenaga kerja. Ini tenaga kerja sama dengan len tenaga kerja. Kemudian generate lagi len ekspor ya. Ekspor len ekspor len buka kurung eksportir. Sudah, kemudian generate lagi len impor lenim sama dengan len impor. Oke. Nah, kita sudah punya nih datanya ya. Kalau di browse seperti ini datanya. Nah, ini. Ya. Len PDRB, len PMA, len PMDN, len tenaga kerja, len ekspor dan impor. Ini data yang sudah kita log dari pelanggan. Kemudian kita tes lagi. Tadi perintahnya apa? Tesnya X-test ya. Statistik, distribution plot, kemudian ini. Kita masukkan data dulu. Jadi len PDRB, len PMA, len PMN, tenaga kerja, ekspor, impor, dan inflasi. Inflasi nggak bisa dilenkan ya, bukan nggak bisa dilenkan, tapi nggak ada artinya nih. Oke, lihat katanya. Jadi memang inflasi tidak berdistribusi normal. Jadi ini data nggak bisa kita gunakan, ya. Kita tidak bisa menggunakan data inflasi otomatis kebuahan. Nah, sudah dapat semua masuk dalam normalitas, baru kita lakukan regresi. Perintahnya juga bisa melalui rek aja bisa, melalui menu toolbar juga bisa. Jadi statistik, linear regression. Ya, dia-nya apa? Len PDRB, ya, len PDRB, kemudian variabel ya independennya PMA, MDN, tenaga kerja, inflasi tidak perlu karena tadi tidak normal. Kalau mau coba di tes juga boleh kita masukkan ekspor impor, tenaga kerja impor, otonomi daerah. Oke, submit. Oke, nah ini hasilnya. Ini datanya. Ya. Probabilitasnya sangat tinggi ya. Ini R-square-nya sekian. Tetapi Anda lihat bahwa tingkat signifikannya secara bersamaan ya, itu masuk ya di bawah 0,05, tapi untuk yang lain itu tidak masuk. Kita lihat ini tenaga kerja ya, tenaga kerja masuk ini di bawah 0,05 ya. PM real tidak masuk, bahkan dia berlawanan arah ya. Jadi kita sebelumnya harus buat hipotesis. Hipotesinya one tail atau two tail itu harus dipastikan dulu ya. Kalau berdasarkan teori sudah pasti, jangan dipaksakan two tail, jadi aneh. Akhirnya dipaksakan, oh ini negatif Pak, mana ada PMA dapat uang, orang dikasih uang nggak nambah kaya, mana ada teorinya seperti itu. Jadi harus disesuaikan ya, dia apakah one tail atau two tail. Kalau teorinya jelas itu one tail, ya udah one tail aja. Jadi bagaimana ini nggak bisa nih, arahnya beda. Kita harus berpikir nih, ini harus gimana caranya. Ini nggak bagus hasilnya. Oke, kita cari yang optimum akhirnya. Kita lihat optimum. Ini yang bagus-bagus. Oh ini tenaga kerja, ya.
ekspor ini juga negatif. Jadi kemungkinan ekspor ini kita buang. Otonomi daerah ini masih masuk ya, jadi kita bisa masuk PMDN real. Jadi kita hanya inflasi kita tidak gunakan. Jadi kita buat yang barunya. Jadi model baru kita coba lagi model barunya dan PDRB itu dengan verbal dan PMA, PMDN, kemudian tenaga kerja, otonomi daerah. Oke, kita enter. Nah, hasilnya ini udah mulai agak berubah, ya. Agak berubah lebih bagus ya. Nah ini ya, secara keseluruhan dia masuk, kemudian otonomi daerahnya malah tidak signifikan, tenaga kerjanya nggak signifikan, ininya juga. Berarti ada masalah nih di LPP, di PMA ini. Oh mungkin karena dia butuh lag time, jadi nggak bisa cara langsung. Kita ganti tambah variabel baru. Jadi untungnya karena datanya 31 masih ada satu lagi yang bisa dirubah. Jadi kita pakai lag 1 ya. Kita buat lag 1-nya. Generate lag 1 untuk LEN PMA. Ya. Kemudian LEN PMA-nya ini tanda kotak ya, tutup kotak ini underscore n min 1, tutup kotak, enter. Nah ini kita punya. Jadi kalau kita browse filenya seperti ini. Jadi 01 missing ya, hilang. Nah kemudian kita regress lagi, regress. LEN PDRB log 1-nya, kemudian PMDN, tenaga kerja, otonomi daerah. Otonomi daerahnya nggak signifikan, berarti kita buang. Baik, dari banyak jadi sedikit bisa. Baik, PMA, PMDN, tenaga kerja. Nah ini untuk model yang terbaik sementara. Jadi ini yang kita bisa gunakan ya. Ini tenaga kerjanya masih ini kayaknya, kalau coba saya coba regress lagi, kalau pakai ini mau nggak dia PDRB karena tadi bagus nih, dan PMA dan PMDN dan tenaga kerja. Oh ini lebih bagus nih. Oh baik, parah banget. Tadi bisa bagus ya sebelumnya ya. Ingat. Nah ini nih lihat. Oh ini ekspor ya. Ini nih tenaga kerja bisa sangat bagus nih. Ya, bisa 0,019 ya, sangat signifikan itu. Ya. Kita coba rubah. Kita lihat lagi. Oh, itu dia pakai PMDN yang lama. Oke. Kita beresin. Dia pakai LEN PDRB. Ininya Mas. Ini dan PMA ini. Kemudian
Ya bisa juga. Jadi ini yang bisa. Jadi learn PDRB, oh ini hasil negatif. Jadi memang learn PMA ini harus kita positifkan atau kita buang. Coba kalau cuman registrasi dan PDRB dan PMDN dan tenaga kerja tadi. Oh, nggak bisa. Jadi kalaupun mau dirubah, tetap di PMA-nya dimasukkan, paling model yang kita bisa gunakan adalah learn PDRB, learn PMA kalau memang mau dimasukkan, kemudian learn PMDN dan tenaga kerja. Ini model yang untuk sementara, learn PDRB, kemudian learn log satunya dengan learn PMDN dan tenaga kerja. Ini sementara model sementara yang bisa kita gunakan ya. Nah, kalau ini apa yang dilakukan? Yang Anda harus lakukan, kita dapat model yang terbaiknya di sini ya. Kemudian yang harus dilakukan kedua adalah dilakukan tes yang lain, uji asumsi klasik yang lainnya. Kita uji asumsi klasik yang lain, misalnya uji heteroskedastisitas. Oke. Pakai regression based aja, specific test. Di sini ada testnya. Oke aja. Nah ini ya. Berarti dia lebih besar dari chi-square-nya 0,05, berarti dia aman dari heteroskedastisitas. Kemudian kasus berikutnya, pada tidur masih melek apa udah kabur-kabur ya? Masih melek, Pak. Melek, Pak, melek. Oke, maksud PIF-nya untuk multikolonialitasnya kita submit. Nah ini ya, dia tidak ada 10 ya, berarti dia tidak ada multikolonialitas. Kemudian kita uji autokorelasinya pakai Darwin-Watson time series saja, itu juga tinggi. Oke, selesai. Begini. Walaupun tidak maksimal ya, ini sebetulnya bisa ganti-ganti lagi variabelnya karena malam dapat datanya juga bubar semua. Tapi secara keseluruhan model ini cukup. Kenapa cukup? Dia dari segi arahnya tepat, nggak ada namanya negatif. Ada yang kadang-kadang mahasiswa itu saya marahin, itu kenapa negatif diteruskan? Itu nggak sesuai teorinya. Ya, dia boleh tidak signifikan, tapi nggak boleh salah arah. Ini nggak signifikan nih. Oh iya, adanya penanaman modal asing itu tidak berpengaruh nyata terhadap PDRB di Jawa Tengah. Begitu juga dengan PMDN. Adanya peningkatan PMDN itu tidak berpengaruh nyata terhadap, tapi dia tidak berarah berlawanan, itu masih masuk. Mesti bisa kita jelaskan. Ya mungkin karena kurang besar, PMD-nya kecil, tabungannya juga kecil, jadi nggak berbanyak. Kemudian tenaga kerja juga tidak signifikan. Ya bisa kita jelaskan tenaga kerjanya kurang terampil. Jadi ada hal yang bisa kita jelaskan ketika data ini masih sesuai arahnya. Tapi secara keseluruhan, variabel-variabel ini bisa mempengaruhi PDRB ini karena tingkat signifikannya yang tinggi. Jadi masih bisa dijelaskan. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak?
Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa di sini ketika kita browse atau edit ya, edit. Ya, edit. Kalau posisi kayak gini, datanya kita simpan. Ya, ini filenya kita file, save as. Ini saya tulisnya data aplicom. Nah, data aplicom. Ya, data aplicom. Kita simpan, save. Udah ya, udah simpan datanya, udah simpan ya. Kemudian apa yang dilakukan? Kita menyimpan perintahnya lebih tersusun pakai do file. Nah, kita menggunakan do file. Tapi sebelumnya kita clear dulu, keluar dulu ya. Kalau mau keluar juga boleh dikeluarin, di situ cukup clear all juga bisa. Clear all perintahnya. Nah, kita sudah hilang ya datanya. Kalau kita browse juga nggak ada itu datanya. Ya, datanya kosong. Udah. Yang harus dilakukan adalah kita lakukan secara bertahap yang benar. Kita open, ya. Ini nanti hasilnya seperti ini dikirim ini UAS-nya ya. Kita buka data aplicom. Udah. Perintah berikutnya tadi apa? TS set tahun. Ya. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Oh, uji statistik normalitas. Tadi strip plot ini ke sinus dan kurtosis. Iya. Kemudian ambil semua filenya. Yang sudah kita lihat itu optimum. Tadi optimumnya yang mana? Len PDRB, len log 1 PMA, len PMDN, kemudian tenaga kerja. Nah, kita submit. Oke. Nah ini. Artinya tidak ada permasalahan normalitas lagi. Kemudian kita regres. Regresnya kita di sini aja lah biar Anda perintahnya jelas aja. Ini linear regression. Kemudian ini adalah len PDRB-nya. Ya. Kemudian di sini adalah len PMA log, ya, kemudian dan PMDN dan tenaga kerja. Sudah submit. Oke. Nah, ini hasilnya ini. Kemudian berikutnya apa lagi? Statistik saya kumpulin. Kemudian regression diagnostik ke specification. Kita tes heteronya, ya. Kemudian kita tes multicolnya. Kemudian kita tes autokorelasi. Nah, selesai. Kalau sudah, baru kita masukkan ke do file. Klik ini, ya, do file. Nah, ini menu do file-nya. Yang ini kita copy nih. Perintah-perintah tadi itu. Ya. Mulai dari pertama. Dari use ini. Ini kita copy, ya. Kita do file-nya. Pas di paste, ya. Kemudian reset-nya tahun. Kemudian
perintah untuk tes normalitasnya. Paste. Paste. Kemudian regresinya. Kemudian lagi uji heteronya. Kemudian uji multicall. Kemudian uji autokorelasi. Nah, kalau sudah disimpan, tes hasil Applikom. Kalau nanti tugasnya tulis nama ya, biar nggak ketukar. Nggak disimpan. Sudah. Kalau sudah kita tutup. Ya, kita tutup aja ininya. Nah, selesai ya. Nah, sekarang saya buka lagi statanya. Saya munculkan lagi statanya. Nah, ini kosong kan? Kita ambil dari do file, buka do filenya. Nah ini do file yang tadi ya, kosong kan? Kita ambil datanya, cari data kita. Data kita tadi ada di hasil Applikom, open. Nih datanya. Nah, sekarang kita jalankan. Bisa dari sini, ya, execute do-nya, atau tekan, posisinya di bawah ya, tekan Ctrl D. Apa yang terjadi? Ini selesai semua tuh. Apa yang kita perintahkan ada di sini semua. Jadi report Anda nanti laporannya ke saya ke sini. Lewat kirim file, do file ini saja. Misalnya, jadi nanti yang dikirim itu adalah, saya stop dulu share-nya. Kemudian Explorer. Nah, yang dikirim itu cukup data Applikom, datanya, dan do filenya, hasil Applikom. Dua ini yang Anda harus kirim. Ya, itu ujiannya. Selesai. Ada yang tanyakan nggak? Jadi minggu depan absen aja ya di kelas ya. Halo, masa ini nggak ada orang ini. Iya.